Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Di dalam neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kasar. Jibril berkata, wahai Rasul, yang membuat aku menangis ini adalah pada saat aku mengingat Allah menciptakan neraka jahanam, dahsyat luar biasa siksanya itu. Sehingga aku khawatir seandainya aku khilaf, aku salah, Allah akan memasukkan aku ke dalam neraka. Malaikat yang kalau kita belajar al-iman bil malaikah, malaikat kan terbuat dari nur. Kemudian mereka selalu patuh kepada Allah, dan di dalam ayat tersebut juga tadi kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah ingkar maksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan memang senantiasa mereka melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataran nasa 'alal fitrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mubarak Ustadz Jamaluddin dan para asatidzah serta orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, awal pertemuan kita setelah kita tidak bertemu di kuliah duha karena kita memasuki bulan Ramadan, dan pada kesempatan ini Allah kembali mengizinkan kita untuk bertemu, berkumpul, beribadah sama-sama di masjid yang mulia ini. Oleh karena itulah sudah merupakan satu keniscayaan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin rahimakumullah, mengawali taklim kita pada kesempatan ini, sebelum kita lanjut membaca kitab maqalah yang berikutnya, pada kesempatan ini masih dalam suasana atau masih bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin, kulla amin wa antum bi khair. Mohon maaf terhadap kekhilafan, kesalahan,
Mudah-mudahan Allah mengembalikan kita menjadi manusia yang kembali kepada Allah al-aidin wal faizin dan manusia yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, kita akan singgung sedikit berkaitan dengan masalah Id al-Fitri. Yakni yang mananya adalah Id itu kembali, al-Fitri al-Fitrah. Idul Fitrah, kembali kepada fitrah. Kalau kita melihat di dalam surah Ar-Rum, nomor ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala menyinggung masalah fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu untuk agama dalam keadaan lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, tetaplah pada fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengubah ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi sebahagian manusia tidak mengetahuinya. Di sana ada fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah itu maknanya adalah aslul khilqah, asal kejadian manusia. Yakni mula asal kejadian manusia itu dalam keadaan fitrah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fitratallah yang artinya alzim fitratallah. Senantiasalah, tetaplah berada di dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala, asal kejadian manusia. Yakni di dalam sabda Rasul juga dikemukakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap cabang bayi yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu tauhid, iman, percaya kepada Allah, berpegang teguh kepada al-Islam. Ini namanya fitrah. Kembali kepada fitrah, Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian, kembali kepada tauhid, kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam ayat lain, pada saat kita masih berada di alam arwah, seluruh manusia, apakah yang nanti setelah itu dia lahir di dunia ini, karena lingkungan pergaulan dan interaksinya, ada yang menjadi kafir, ada yang menjadi mukmin, ada yang fasik, ada yang zalim, macam-macam lah. Tetapi pada saat bahwasanya mereka di alam arwah itu, Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada ruh-ruh kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku, kata Allah, Tuhan kalian? Kemudian seluruh roh itu menjawab, qalu bala, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Iman semua, ya. Pada saat dimasukkan ruh ke dalam jasad, itu kemudian terlahir fitrah. Semuanya dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di dalam kehidupan inilah mereka berubah karena lingkungannya. Di dalam hadis tersebut, yang kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah, ayah dan ibunya, yang mempengaruhi anak tersebut. Apakah dia jadi Yahudi, atau dia jadi Nasrani, atau dia jadi Majusi, penyembah api. Itu sangat bergantung lingkungan terdekatnya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan dari keluarga mukmin, keluarga muslim, orang tua kita, ayah dan ibu kita muslim, sehingga kita terlahir dalam keadaan muslim. Kita beriman. Orang-orang celakalah orang-orang yang memang mereka terlahir dari lingkungan kafir, jadi kafir. Oleh karena itulah bahwasanya kita pertahankan keimanan kita, keislaman kita, ini mahal, luar biasa.
satu nikmat yang besar yang tidak diberikan kepada semua orang, tetapi orang-orang tertentu saja. Kita sudah beriman kepada Allah, kita pertahankan sampai akhir hayat kita, bahkan kita wariskan kepada yakni keturunan kita. Setelah kita kembali kepada fitrah yang di dalam juga hadis berkaitan dengan puasa, itu dikemukakan man somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi ka yauma waladathu ummuh. Siapa yang berpuasa di siang harinya di bulan Ramadan, rawih di malam harinya semata-mata karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali ke yauma waladatu ummu. Man shamahu wa qamahu iman wa ihtisaban kharaja, dia akan keluar. Kharaja min dzunubihi, dia akan keluar dari dosa-dosanya, rontok dosa-dosanya, ke yauma waladatu ummu, sama seperti dia waktu dilahirkan oleh ibunya, tanpa dosa, tanpa, dalam keadaan fitrah kita, tanpa dosa. Nah, inilah yang perlu kita pertahankan, dan tentunya dalam kita mempertahankan ada beberapa hal yang perlu kita kembali meninjaunya dalam Al-Quran. Pertama adalah di dalam surah At-Tahrim nomor ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita manusia, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Di dalam neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan mereka tidak pernah ingkar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi kita lihat bagaimana kita menjaga diri kita dari neraka, tidak masuk ke dalam neraka. Dan neraka ini cukup dahsyat. Pernah diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam keadaan menangis. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, ma yubkika ya Jibril, apa yang membuat engkau menangis wahai Jibril? Kemudian Jibril berkata, wahai Rasul, yang membuat aku menangis ini adalah pada saat aku mengingat Allah menciptakan neraka jahanam, dahsyat luar biasa siksanya itu. Sehingga aku khawatir seandainya aku khilaf, aku salah, Allah akan memasukkan aku ke dalam neraka. Malaikat yang kalau kita belajar al-iman bil malaikah, malaikat kan terbuat dari nur. Kemudian mereka selalu patuh kepada Allah, dan di dalam ayat tersebut juga tadi kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah ingkar maksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan memang senantiasa mereka melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih mengandai-andai, masih ada kekhawatiran di dalam dirinya kalau kemudian dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak mungkin. Ya. Karena mereka adalah makhluk yang patuh kepada Allah. Yang kedua, yakni pada saat Nabi bertandang ke rumah anaknya Siti Fatimah. Dan Siti Fatimah dalam keadaan sedang menggiling gandum. Karena Fatimah ini adalah keluarga miskin, keluarga Ali, keluarga miskin. Dia itu menggiling gandum. Bahkan kalau dia mau makan roti, kalau ada duit enak tinggal beli, tapi dia tidak, dia membeli gandum dulu, dikupas gandumnya itu, kemudian baru digiling, baru
jadikan adonan baru dimasak lama jadi makanannya karena susah. Jadi pada saat Nabi datang, Fatimah sedang menggiling gandum dan Fatimah mengeluh, curhatlah kepada orang tuanya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyunya, dengan dengan mukjizatnya, dia memerintahkan kepada batu gilingan itu untuk menggiling gandum itu yang ada di situ semuanya. Kemudian jalan secara otomatis, dia menggiling secara otomatis tanpa didorong, dia menggiling. Setelah selesai dengan mukjizat Rasul juga, batu gilingan gandum itu berkata-kata, wahai Rasul, seandainya engkau menyuruh aku untuk menggiling gandum dari masyrik ke maghrib, dari timur ke barat, niscaya aku akan giling semuanya. Mengapa? Karena aku takut terhadap ayat Allah, wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Aku khawatir yang batu yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah aku. Kata tuh batu. Batu, benda mati, masih ada kekhawatiran kau dimasukkan ke dalam neraka. Malaikat yang tidak mungkin dia berbuat maksiat masih takut kalau Allah lemparkan ke dalam neraka. Nah kita manusia, begitu banyak orang yang santai-santai saja dalam kehidupan ini. Yang dikejar semuanya masalah keduniaan saja. Masalah kehidupan saja. Bukan tidak boleh, boleh mencari dunia. Tetapi jangan lupa kewajiban kita sholat 5 waktu. Kewajiban kita menuntut ilmu. Kewajiban kita berpuasa. Dan ini tidak datang bulan Ramadan puasa ya tidak. Keseharian sholat 5 waktu juga tidak. Kalaupun dilakukan jarang-jarang. Kemudian begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Yang dicari adalah semata-mata dunia dan tidak pernah mengandai-andai bagaimana kalau saya dimasukkan ke dalam neraka. Makanya Abu Nawas yang namanya adalah Nuwas, bukan Nawas, sebenarnya dalam bahasa Arab itu Nuwas, kita Nawas. Namanya Abdullah bin Hadi. Itu kan salah satu catatan syair beliau adalah ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Ilahi Tuhanku, lastu bukanlah aku, lil firdausi untuk surga firdaus, ahla sebagai ahli, sebagai penduduk neraka firdaus. Artinya saya tidak pantas jadi neraka surga. Aku tidak pantas untuk masuk ke dalam surga firdaus ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi, dan saya juga tidak kuat ya kalau dilemparkan ke dalam neraka jahim. Panasnya neraka jahim saya tidak kuat ya Allah. Nah inilah yang seharusnya adalah kita manusia yang berkepentingan secara langsung kepada Allah, dan memang bahwasanya kita sangat mungkin untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita yang senantiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita ya kelak akan tersengat api neraka. Naudzubillah.